Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan Reno yang tidak percaya pada hal mistis dan menantang dirinya sendiri untuk melakukan solo hiking di salah satu gunung yang terkenal akan keangkerannya. Apa yang akan terjadi pada Reno? Tonton video ini sampai akhir. Reno menginjakan kakinya di basecamp Gunung Arjuno dengan penuh percaya diri. Udara dingin pegunungan menyambutnya, sementara burung-burung berkicau dari balik pepohonan yang menjulang tinggi. Pagi itu, matahari masih bersinar lembut, menyorot kabut tipis yang melayang di sekitar lereng gunung. Ia berdiri tegap, mengencangkan tali ranselnya, lalu mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah perjalanan solo hiking pertamanya di gunung yang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Bukan tanpa alasan Reno memilih gunung ini. Ia adalah orang yang sangat skeptis terhadap hal-hal mistis. Baginya, cerita tentang pendaki yang hilang, suara-suara aneh di malam hari, atau penampakan makhluk gaib hanyalah bualan belaka. Menurutnya, orang-orang yang percaya pada hal-hal semacam itu hanya terlalu sugestif. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos dan membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Saat mendaftarkan diri di pos pendakian, seorang pria tua yang menjaga basecamp sempat menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Sendirian, nak? Gunung ini tak seperti gunung lainnya." Reno hanya tersenyum. "Iya, Pak. Saya sudah biasa mendaki sendiri." Pria itu menghela napas, lalu menyerahkan buku registrasi. "Jaga sikap di atas. Jangan sembarangan." Reno hanya mengangguk, tak ingin terlalu ambil pusing dengan peringatan itu. Setelah memeriksa kembali perlengkapannya, ia mulai melangkah memasuki jalur pendakian. Di awal perjalanan, segalanya terasa biasa saja. Jalur tanah yang cukup lebar terbentang di hadapannya, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang sesekali bergoyang terkena angin. Kicauan burung dan suara dedaunan yang bergesekan menjadi latar belakang yang menenangkan. Reno menikmati perjalanan ini, sesekali berhenti untuk mengabadikan pemandangan dengan kamera yang dibawanya. Namun, semakin masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Matahari yang tadinya bersinar terang kini terhalang oleh pepohonan lebat, menciptakan bayangan-bayangan panjang di tanah. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara alam yang tadi ramai kini perlahan meredup. Yang tersisa hanyalah suara langkah kakinya sendiri, yang berpadu dengan gesekan daun kering di tanah. Di tengah perjalanan, Reno menemukan sesuatu yang cukup aneh. Di tepi jalur, terdapat sebuah sesajen kecil yang tampaknya masih baru. Sebuah anyaman daun kelapa berbentuk persegi berisi bunga, beras, dan beberapa batang dupa yang sudah padam. Ia mengernyit, merasa sedikit heran. "Siapa yang masih melakukan ritual seperti ini?" gumamnya pelan. Bukannya takut, Reno malah merasa hal ini menggelikan. Ia tahu banyak orang yang masih percaya dengan adat dan budaya semacam ini, tetapi baginya, ini hanyalah bagian dari kepercayaan kuno yang tak masuk akal. Ia tak berpikir panjang dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam mendaki, tubuhnya mulai terasa lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah pos kecil yang sudah lama tak terpakai. Pos itu hanya berupa gubuk kayu tua dengan atap yang sudah berlubang di beberapa bagian. Ia duduk di bangku kayu, meneguk air dari botolnya, lalu mengeluarkan bekal roti yang ia bawa. Saat sedang makan, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara langkah kaki di jalur pendakian. Reno mengangkat kepalanya, menunggu untuk melihat siapa yang datang. Namun, anehnya, tak ada siapapun. Jalur pendakian di depannya kosong. Ia mengernyit. Mungkin hanya suara hewan liar, pikirnya. Tapi saat ia kembali menggigit rotinya, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Langkah kaki yang terdengar jelas, seperti seseorang berjalan di atas dedaunan kering. Reno segera berdiri dan melihat ke sekeliling. Tak ada siapapun. Bulu kuduknya sedikit meremang, tapi ia buru-buru menepis rasa tak nyaman yang muncul di hatinya. Mungkin cuma suara ranting jatuh atau hewan kecil. Ia berkata pada dirinya sendiri, lalu kembali duduk dan mengabaikan suara itu. Hari semakin siang, dan Reno memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sebelum matahari tenggelam. Ia berjalan dengan langkah mantap, meskipun di dalam hati ia mulai merasa ada yang aneh dengan gunung ini. Tanpa ia sadari,
Di balik pepohonan yang rimbun, sepasang mata mengawasinya dalam diam. Reno melanjutkan langkahnya menyusuri jalur pendakian yang mulai menanjak. Kelelahan mulai terasa di kakinya, tapi semangatnya belum surut. Matahari masih bersinar, meski sinarnya mulai terhalang oleh pepohonan yang semakin rapat. Jalur tanah berubah menjadi lebih sempit dan licin karena lembab. Suasana semakin sepi. Sejak meninggalkan pos tempatnya beristirahat tadi, Reno belum bertemu satupun pendaki lain. Biasanya, di gunung-gunung lain yang pernah ia daki, selalu ada beberapa pendaki yang melintas atau berkemah di jalur pendakian. Tapi di sini, semuanya terasa berbeda, terlalu sunyi. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Beberapa kali, ia merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Setiap kali ia berhenti, suara langkah itu pun ikut berhenti. Saat ia kembali berjalan, suara itu terdengar lagi, ritmenya hampir sama dengan langkahnya sendiri, seakan meniru gerakannya. Reno mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya gema langkahku sendiri atau ada hewan yang kebetulan bergerak bersamaan denganku, gumamnya dalam hati. Namun, perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Sesekali, angin berhembus membawa suara seperti bisikan samar-samar. Ia tak bisa menangkap jelas apa yang dikatakan, tapi suara itu terus terdengar di telinganya. Di sebuah tikungan, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di tengah jalur, tepat di depannya, ada sebatang dupa yang masih menyala, menancap di tanah. Asapnya melayang tipis ke udara, membentuk pola yang berputar sebelum menghilang. Reno terdiam, dadanya berdebar. Siapa yang menyalakan ini di tengah jalur? Pikirnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari tanda-tanda keberadaan orang lain, tapi tidak ada siapapun. Hutan di sekelilingnya begitu sepi, bahkan suara burung pun nyaris tak terdengar. Udara mendadak terasa lebih dingin dari sebelumnya. Reno menghela napas dan mencoba menenangkan diri. Ia bukan orang yang mudah panik, dan ia tak mau membuat pikirannya sendiri menjadi musuh terbesarnya. Mungkin ada pendaki lain yang baru saja lewat sini, katanya pada dirinya sendiri. Ia melangkah melewati dupa itu tanpa mematikannya. Tapi baru beberapa meter berjalan, telinganya menangkap suara samar, suara tawa kecil yang terdengar dari kejauhan. Ia berhenti mendadak. Tawa itu terdengar seperti suara seorang anak kecil, ringan dan melengking, tapi terdengar aneh. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan seperti berputar di sekelilingnya. Reno merasakan bulu kuduknya meremang untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini. Dengan cepat, ia mempercepat langkahnya, berusaha menjauh dari tempat itu. Namun, semakin ia berjalan, suara tawa itu semakin jelas, seakan mengejarnya. Setelah beberapa menit berjalan cepat, suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Reno berhenti dan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Jalur di belakangnya kosong, hanya pepohonan yang berdiri diam. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengusap wajahnya. Tenang, Ren. Jangan panik. Bisa jadi ini cuma halusinasi karena kelelahan. Untuk mengalihkan pikirannya, ia mengambil botol air dan meneguknya. Namun, saat hendak memasukkan botol kembali ke dalam tas, ia melihat sesuatu di antara pepohonan di sisi jalur. Seorang perempuan. Reno tersentak dan hampir menjatuhkan botolnya. Seorang perempuan berbaju putih berdiri di kejauhan, di antara pepohonan yang rimbun. Wajahnya samar karena tertutup bayangan, tapi Reno bisa melihat bahwa rambutnya panjang dan tergerai berantakan. Pendaki lain, pikir Reno. Tapi bagaimana bisa ia tak mendengar langkahnya sebelumnya? Ia menelan ludah. Dengan ragu, ia melambaikan tangan. Halo? Tidak ada jawaban. Perempuan itu hanya berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Reno merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengedipkan mata sejenak, dan dalam hitungan detik, perempuan itu menghilang. Reno mundur satu langkah. Kepalanya menoleh ke kiri dan kanan, mencari keberadaan sosok itu, tapi tidak ada siapapun. Apa aku berhalusinasi? Pikirnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau efek cahaya matahari yang menembus pepohonan. Tapi bagian dalam dirinya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan gunung ini. Dengan perasaan gelisah, ia kembali melanjutkan perjalanan,
kali ini dengan langkah lebih cepat. Hari mulai beranjak sore, dan ia harus segera menemukan tempat untuk mendirikan tenda sebelum malam tiba. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Langit mulai berubah warna ketika Reno mencapai sebuah area datar yang cukup luas di tengah jalur pendakian. Cahaya matahari yang sebelumnya menyinari perjalanan kini meredup, berganti dengan semburat jingga yang membentang di cakrawala. Ia tahu bahwa sebentar lagi malam akan tiba, dan ia harus segera mencari tempat yang aman untuk mendirikan tenda. Meski masih merasa tidak nyaman akibat kejadian-kejadian aneh sebelumnya, Reno berusaha mengabaikan perasaan itu. Jangan biarkan pikiranmu mempermainkanmu, Ren. Ini hanya gunung biasa. Batinnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia memilih tempat yang cukup strategis. Tidak terlalu dekat dengan jalur pendakian tetapi juga tidak jauh dari sumber air yang ia temukan di peta. Setelah mendirikan tenda dan menyalakan kompor kecilnya untuk memasak mie instan, ia mulai merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Kali ini, Reno yakin bukan hanya imajinasinya. Langkah itu jelas, terdengar dari arah jalur pendakian yang baru saja ia lalui. Reno menajamkan pendengarannya, jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa detik kemudian, sesosok pria muncul dari balik pepohonan. Reno menghela napas lega. Itu hanyalah seorang pendaki lain, bukan sesuatu yang aneh seperti yang ia takutkan sebelumnya. Pria itu tinggi dan kurus, mengenakan jaket biru tua yang sudah terlihat lusuh. Sebuah ransel besar tersandang di punggungnya. Rambutnya agak panjang dan sedikit berantakan. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya tampak tenang. Sendirian, pria itu bertanya dengan suara datar. Reno mengangguk. Iya, Mas juga. Pria itu tersenyum tipis. Iya, aku Dika. Reno sedikit lega karena akhirnya bertemu seseorang di gunung ini. Aku Reno. Aneh juga, dari tadi aku nggak lihat ada pendaki lain. Dika mengangguk pelan, lalu duduk di atas batu besar yang tak jauh dari tenda Reno. Memang gunung ini nggak seramai gunung lain. Nggak banyak yang mau mendaki sendirian ke sini. Reno tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ya, aku juga dibilang nekat tadi di base camp. Dika menatapnya sejenak sebelum berkata, gunung ini punya banyak cerita. Reno mengangkat alis, tertarik tetapi tetap skeptis. Cerita apa? Kisah mistis? Dika tersenyum tipis, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit diartikan. Banyak pendaki yang hilang di sini. Ada yang ditemukan, ada yang tidak. Yang ditemukan pun, seringkali dalam keadaan yang aneh. Reno merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Meski ia tak percaya hal-hal mistis, cerita-cerita seperti ini tetap saja membuat suasana terasa semakin mencekam. Seperti apa? Tanya Reno, setengah penasaran, setengah takut. Dika menatap ke arah pepohonan, seakan memastikan sesuatu. Lalu ia berkata pelan, ada yang ditemukan dengan wajah yang tidak bisa dikenali. Seperti jatuh dari tebing, tapi anehnya, tubuhnya ditemukan jauh dari tebing manapun. Ada juga yang ditemukan duduk diam di pinggir jalur pendakian, matanya kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. Reno menelan ludah. Angin malam bertiup pelan, membawa serta suara-suara samar dari hutan di sekitar mereka. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Kamu dari mana, Dika? Udah sering mendaki di sini? Dika menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku sudah lama mendaki gunung ini. Jawaban itu terasa aneh, tetapi Reno tak ingin terlalu memikirkannya. Mungkin Dika hanya pendaki yang memang sering naik ke sini, pikirnya. Malam semakin larut. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Reno masuk ke dalam tendanya, sementara Dika mengatakan bahwa ia akan tidur di luar, di dekat api unggun kecil yang baru saja ia buat. Namun, saat Reno hampir terlelap, ia mendengar suara langkah kaki lagi, tapi kali ini, bukan dari Dika. Suara itu terdengar dari luar tenda, mengelilingi area tempat mereka berkemah. Reno menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Langkah itu pelan, seakan sesuatu atau seseorang sedang mengintai dari luar. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar melalui celah tenda. Yang membuatnya semakin merinding adalah sosok Dika yang masih duduk diam di dekat api unggun,
tidak bergerak sedikit pun, seakan tidak mendengar suara langkah kaki tersebut. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno merasa ketakutan yang sebenarnya. Dan ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Dika? Reno berusaha mengendalikan napasnya yang mulai tak beraturan. Dari dalam tenda, ia terus memperhatikan Dika yang masih duduk diam di dekat api unggun, seakan tak terganggu oleh suara langkah kaki yang mengitari area perkemahan. Apa aku yang salah dengar? Pikirnya. Tapi suara itu begitu nyata. Langkah-langkah itu tidak terdengar seperti hewan. Tidak ada suara dedaunan yang tersibak, seperti saat rusa atau monyet lewat. Langkah itu terdengar lebih berat, lebih teratur, seperti manusia yang berjalan perlahan, mengelilingi mereka. Reno menelan ludah. Ia ingin keluar dan memastikan, tapi instingnya mengatakan untuk tetap di dalam tenda. Ia menutup kembali celah tenda dan berusaha menenangkan pikirannya. Namun, saat ia mencoba berbaring kembali, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Sunyi. Hanya ada suara kayu terbakar dari api unggun Dika dan suara napasnya sendiri yang mulai tak terkendali. Beberapa detik kemudian, suara lain muncul. Reno. Sebuah bisikan. Lirih, hampir tak terdengar, tapi jelas menyebut namanya. Jantungnya nyaris berhenti. Ia langsung terduduk, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Matanya membelalak, menatap langit-langit tenda dengan napas memburu. Siapa yang memanggilnya? Bisikan itu datang dari luar, tepat di belakang tendanya. Reno berusaha menenangkan diri. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin Dika bercanda. Mungkin dia ingin menguji nyaliku. Tapi, mengapa suara itu terdengar begitu dekat? Dengan sangat hati-hati, ia membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Dika masih di sana, duduk dengan posisi yang sama, menghadap api unggun. Namun, kali ini ada sesuatu yang janggal. Punggungnya terlalu kaku. Dia tidak bergerak sama sekali. Api unggun yang berkobar menyinari wajahnya dari samping, tetapi ekspresinya kosong. Matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Reno merasa ada yang tidak beres. Saat itulah, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di balik pepohonan. Bayangan hitam berdiri di sana, diam tak bergerak. Bentuknya samar, tapi jelas lebih tinggi dari manusia biasa. Reno langsung menutup celah tenda dan mundur ke belakang. Sial. Aku benar-benar melihat sesuatu tadi. Ia mencoba berpikir jernih. Haruskah aku keluar dan berbicara dengan Dika? Haruskah aku berpura-pura tidak melihat apapun? Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Lalu, sesuatu mulai menggerayangi tenda dari luar. Suara jari-jari yang menggesek kain tenda, perlahan, dari satu sisi ke sisi lainnya. Srek, srek. Reno menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Jari-jari itu berhenti tepat di samping kepalanya. Seakan sesuatu di luar sedang berdiri di sana, mendengarkan napasnya yang tertahan. Lalu, sesuatu menyentuh tenda dari luar, tepat di tempat Reno bersandar. Tap. Seolah ada tangan yang menepuk pelan dari luar. Reno tersentak dan langsung menjauh dari sisi tenda. Ia menutup mulutnya sendiri agar tak mengeluarkan suara. Sunyi lagi. 1 menit berlalu. 2 menit. Perlahan, Reno memberanikan diri mengintip keluar lagi, berharap bayangan itu telah pergi. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dika. Dika masih duduk di tempat yang sama. Tapi ada sesuatu yang berubah. Matanya kini menatap langsung ke tenda Reno. Dan yang paling mengerikan, bibirnya membentuk senyuman. Bukan senyuman biasa, melainkan senyum yang terlalu lebar, seolah dipaksakan, seolah bukan senyum manusia. Reno langsung menutup kembali resleting tenda dengan cepat, napasnya semakin memburu. Apa yang terjadi dengan Dika? Ia mulai berpikir bahwa pria yang ia temui tadi bukanlah manusia biasa. Pikirannya kacau. Apa yang harus ia lakukan? Lari meninggalkan tenda dan turun ke bawah? Atau tetap bertahan di sini sampai pagi? Tapi bagaimana jika sosok itu masuk ke dalam tendanya? Ia menggenggam senter di tangannya, siap untuk berjaga-jaga. Lalu, dari luar, ia mendengar suara lain yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Dika berbicara. Tapi suaranya berubah. Lirih, serak, dan menggema seperti suara yang berasal dari tempat yang jauh. Kau seharusnya tidak datang ke sini sendirian, Reno. Dan saat itu juga, angin bertiup kencang, membuat api unggun padam seketika, meninggalkan Reno dalam kegelapan yang pekat. Reno menggenggam erat senter di tangannya. Jantungnya berdetak liar, hampir seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Api unggun telah padam, meninggalkan kegelapan yang mencekik di sekelilingnya. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah dari lampu kecil di dalam tendanya, yang bergetar pelan akibat tangannya yang gemetar. Di luar, Dika masih duduk di tempatnya. Reno tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Kau seharusnya tidak datang ke sini sendirian, Reno. Suara itu kembali menggema di telinganya, membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Seolah-olah ada beberapa suara lain yang mengulangi kalimat itu di sekelilingnya, dengan nada yang lebih lirih, lebih berbisik, seperti banyak orang yang mengintai dari balik kegelapan. Kau seharusnya tidak datang ke sini sendirian. Reno meremas senter di tangannya, mencoba berpikir cepat. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Apapun yang sedang terjadi, ia harus segera pergi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Perlahan, ia merangkak ke arah resleting tenda, berniat membuka dan langsung berlari secepat mungkin. Tapi tepat sebelum ia menyentuhnya, srek, suara langkah kaki mendekat. Reno membeku. Langkah itu berat, menyeret sesuatu di tanah, bergerak perlahan ke arah tendanya. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Reno bisa merasakan kehadiran sesuatu hanya beberapa sentimeter darinya. Lalu, dari balik kain tenda, muncul bayangan. Bayangan tubuh seseorang yang berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Hanya berdiri di sana. Reno memejamkan mata, berharap semuanya hanya ilusi. Tapi harapan itu hancur ketika bayangan itu mulai bergerak. Bayangan itu merunduk. Seakan sedang menatap ke dalam tenda. Napas Reno tercekat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Jari-jari tangan mulai muncul dari bawah tenda. Hitam, panjang, dan kurus, merayap perlahan, seperti laba-laba yang hendak masuk ke dalam. Reno hampir menjerit. Dengan sisa keberaniannya, ia langsung menyalakan senter dan mengarahkannya ke jari-jari itu. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Tidak ada tangan. Tidak ada bayangan. Hanya keheningan yang menyesakkan. Tapi Reno tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Dengan napas tersengal, ia meraih ranselnya, membuka tenda dengan cepat, dan langsung berlari keluar. Ia tidak peduli ke arah mana, yang penting menjauh dari tempat itu. Saat ia berlari di jalur pendakian yang gelap, ia melirik ke belakang. Dan di sanalah ia melihatnya. Dika. Masih duduk di tempat yang sama. Tapi kali ini, di belakangnya berdiri sosok-sosok lain. Gelap, tinggi, dan tidak memiliki wajah. Reno tak lagi bisa berpikir. Ia hanya berlari. Ia harus keluar dari gunung ini, sebelum semuanya terlambat. Reno berlari secepat yang ia bisa. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak, dan kakinya mulai gemetar karena kelelahan. Tapi ia tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. Bayangan-bayangan yang tadi berdiri di belakang Dika masih membekas di pikirannya. Angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Di kejauhan, ia masih bisa mendengar bisikan yang berulang-ulang memanggil namanya. Reno, kau seharusnya tidak datang ke sini sendirian. Ia menggigit bibir, mencoba fokus. Jalur pendakian yang ia lalui semakin sulit. Pepohonan terasa lebih rapat, akar-akar mencuat dari tanah, seakan mencoba menghalangi langkahnya. Tapi Reno tidak menyerah. Ia terus berlari, meski lututnya hampir menyerah. Hingga akhirnya, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya bernapas lega. Sebuah papan kayu tua dengan tulisan samar, jalur pendakian utama. Reno mengenali tempat ini. Ini jalur yang ia lewati saat naik tadi. Artinya,
Base camp sudah tidak jauh lagi. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara memanggilnya dari belakang. Reno. Ia berhenti seketika. Suara itu, suara Dika. Dengan gemetar, Reno menoleh perlahan. Di sana, hanya beberapa meter di belakangnya, berdiri Dika. Tapi ada sesuatu yang janggal. Wajahnya kini lebih pucat, matanya cekung, dan pakaiannya tampak lebih kotor dari sebelumnya. Ada noda tanah di seluruh tubuhnya, seolah-olah ia baru saja bangkit dari dalam tanah. Tapi yang paling membuat Reno menggigil adalah senyumannya. Senyuman itu masih ada. "Kenapa kau pergi, Reno?" Suara Dika terdengar datar, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Reno mundur selangkah. "Kau siapa sebenarnya?" Dika terdiam, lalu menghela napas panjang. "Kau ingin tahu?" katanya, sambil perlahan melangkah maju. Reno ingin berlari, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Dika menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku salah satu dari mereka yang tidak pernah kembali." Darah Reno membeku. Seketika, sebuah potongan ingatan melintas di kepalanya. Sebelum mendaki, ia sempat mendengar cerita dari penjaga base camp tentang seorang pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu di gunung ini. Pendaki yang tidak pernah ditemukan. Pendaki yang bernama Dika. Jantung Reno berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya masih membeku. Dika kembali tersenyum, tapi kali ini senyumannya perlahan menghilang. Ekspresinya berubah menjadi sendu. "Aku sudah terlalu lama di sini, Reno," suaranya melemah. "Aku bahkan tak ingat lagi rasanya turun dari gunung ini." Perlahan, tubuh Dika mulai pudar. Seperti kabut yang perlahan menghilang tertiup angin. "Kau beruntung bisa pergi. Jangan pernah kembali." Itulah kata-kata terakhir yang Reno dengar sebelum Dika menghilang sepenuhnya. Hanya menyisakan keheningan dan dingin yang tiba-tiba menusuk tulangnya. Reno tak mau menunggu lebih lama. Dengan sisa tenaga, ia kembali berlari menuju base camp. Setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, akhirnya ia melihat cahaya lampu dari kejauhan. Base camp. Sesampainya di sana, Reno langsung jatuh terduduk. Beberapa penjaga base camp segera menghampirinya. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," tanya salah satu penjaga. Reno masih terengah-engah, tapi akhirnya ia berkata, Aku bertemu seseorang di atas. Dia bilang namanya Dika." Penjaga itu terdiam. Ekspresinya langsung berubah serius. "Dika?" ulangnya pelan. Reno mengangguk. "Iya. Dia bilang sudah lama di sana. Dan dia tiba-tiba menghilang." Penjaga base camp saling bertukar pandang, sebelum salah satu dari mereka menghela napas panjang. 5 tahun lalu, seorang pendaki bernama Dika hilang di gunung ini. "Kami mencari berhari-hari, tapi tidak pernah menemukannya," kata penjaga itu. Tapi anehnya, beberapa pendaki yang naik sendirian sering mengaku bertemu seseorang bernama Dika di atas. Reno merasakan tubuhnya semakin dingin. Dia bukan manusia, ya?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Salah satu penjaga menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Entahlah. Tapi yang pasti, dia masih ada di sana." Reno tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk diam, menatap ke arah gunung yang kini diselimuti kabut. Ia datang dengan rasa skeptis, ingin membuktikan bahwa hal mistis hanyalah cerita kosong. Tapi kini, ia tahu kebenarannya. Gunung ini bukan sekadar gunung biasa. Dan Dika masih ada di sana, menunggu pendaki lain yang berani datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.